Nama Utbah bin Rabi'ah ya. Utbah bin Rabi'ah ini seorang tokoh sayyid ya. Orang yang terpandang di kalangan Quraisy, seorang kafir. Mereka mengutus Utbah untuk berunding untuk menyampaikan pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang misi yang dibawa oleh Utbah ini adalah menawarkan solusi atau pilihan-pilihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara pilihan-pilihan orang Quraisy ini yang diterima oleh beliau. Sebagai imbalannya, beliau menghentikan dakwahnya, tidak mencaci maki berhala-berhala Quraisy dan menyesatkan para penyembah berhala. Itu misinya yang dibawa oleh Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk sendiri di depan Masjidil Haram di Ka'bah. Utbah berkata, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, sesungguhnya nasabmu di kalangan kami sangat jelas dan kedudukanmu sangat terpandang di kalangan kami. Akan tetapi engkau telah membawa sesuatu perkara yang besar yang menyebabkan kaummu terpecah belah dan engkau bodohkan pemikiran mereka, engkau cela Tuhan-Tuhan mereka. Maka sekarang dengarkanlah aku akan tawarkan kepadamu beberapa hal. Perhatikanlah tawaran-tawaranku ini, boleh jadi engkau mau menerima sebagian tawaranku. Maka beliau bersabda, "Qul ya Abul Walid asma'." Katakan wahai Abul Walid, kunyahnya Abul Walid. Katakan wahai Abul Walid, aku dengarkan. Maka mulai Utbah bicara, panjang lebar Utbah Intinya adalah ringkasnya, wahai Muhammad, jika maksudmu berdakwah menyeru manusia kepada agamamu ini adalah supaya engkau bisa mengumpulkan harta yang banyak, maka kami kaum Quraisy siap mengumpulkan harta yang banyak, kami serahkan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami, yang paling banyak hartanya. Kalau tujuanmu berdakwah ini agar engkau supaya menjadi raja, menjadi pemimpin dan raja, kami siap mengangkatmu sebagai raja. Kami siap menobatkanmu sebagai pemimpin tertinggi yang kami tidak memutuskan suatu urusan sebelum meminta pendapat dan titahmu. Nih yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau yang datang kepadamu itu adalah sesuatu makhluk halus, jin, yang engkau tidak mampu menolaknya, mencegah bisikan-bisikannya, itu yang menyerumu dan mendorongmu untuk mengajak, menyeru dan sebagainya, maka kami siap mencarikan tabib, ahli pengobatan yang mampu mengusir makhluk halus tersebut. Karena boleh jadi jin atau makhluk halus itu kadang-kadang lebih dominan, lebih kuat dari seseorang, sehingga harus diobati. Kami siap mengorbankan harta kami untuk membayar seorang tabib yang mampu mengobati engkau dari makhluk yang datang kepadamu dan membisikkan kata-kata itu. Ini tawaran Utbah bin Rabi'ah, dan semua ini jelas mengolok-olok dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Utbah ini mengoceh panjang lebar seperti itu, maka beliau berkata, "Awaqad faraghta ya Abul Walid?" Beliau tidak memotong pembicaraan Utbah, malah berkata, "Apakah engkau sudah selesai wahai Abul Walid? Sudah selesaikah pembicaraanmu?" Ya, ini kalau masih ada tambahan silahkan ucapkan katakan. Abul Walid berkata, Utbah berkata, sudah selesai. Sekarang giliran beliau berkata, "Fasma' minni." Sekarang dengarkan dariku. Utbah berkata, "Af'al." Ya, siap. Saya siap mendengarkan. Maka kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Fussilat. Surat Fussilat yang awalnya adalah Hamim tanzilun minir rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Beliau membaca surat Fussilat itu jawabannya sampai ayat sajadah beliau sujud. Sedangkan Utbah duduk mendengarkan dengan baik-baik. Mendengarkan baik. Setelah tuntas beliau membacakan surat ini, beliau berkata, "Wahai Abul Walid, itulah jawabanku." Maka kemudian Utbah berlalu dari majelis tadi dan berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, menurutku jangan kalian merepotkan diri untuk mencegah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan sudah beliau berdakwah, jangan dicegah. Kalau dia menang dan berkuasa, kekuasaannya untuk kalian juga. Kekuasaan dia itu untuk kalian juga, kerajaan dia untuk kalian. Kalau dia dikalahkan oleh musuh-musuhnya, kalian tidak usah repot-repot memeranginya. Sudah biarkan dia berdakwah.
Begitu komentar Utbah setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Yang hendak saya garis bawahi di sini adalah ini adab yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ketika seorang Quraisy, seorang kafir Quraisy, berbicara panjang lebar, menawarkan hal-hal yang sama sekali tidak layak bagi Nabi SAW, beliau tidak menukas pembicaraannya, tidak memotong dan berkata, diam kamu, atau saya tidak butuh itu semua. Ya. Tidak, didengarkan baik-baik. Padahal pembicaraan Utbah ini tidak disukai oleh Nabi. Tidak disukai semuanya, tapi didengarkan baik-baik. Bahkan setelah Utbah selesai bicara, setelah saya ngoceh ini, Nabi malah berkata, awaqad faraghta ya Abul Walid, engkau sudah selesai wahai Abul Walid, sudah selesai. Yani apa yang ada yang perlu ditambahkan? Ya. Utbah mengatakan tidak. Nah sekarang dengarkan jawabanku. Nah tentu secara fitrah, secara logika, Utbah yang pembicaraannya didengar baik-baik oleh Nabi SAW, ketika giliran Nabi berbicara, Utbah mendengarkan baik-baik pula. Ya. Karena pembicaranya sudah didengarkan. Maka giliran sekarang Utbah mendengarkan baik-baik pembicaraan beliau. Ini salah satu adab dalam hiwar, dalam dialog, dan juga adab majelis. Ya. Nah, sekali lagi yang terpenting adalah pembicaraan seorang kawan duduk kita. Apa saja pembicaraannya, selama bukan suatu yang haram, bukan suatu yang mungkar, kita diperintah untuk mendengarkan baik-baik pembicaraan tersebut. Menanggapi dengan serius, dengan baik, dengan perhatian, dengan wajah. Tidak memalingkan perhatian kita ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Seolah menganggap pembicaraan ini kurang penting. Ya. Tidak, kita perhatikan baik-baik. Kalau dia butuh tanggapan, kita tanggapi. Kalau dia butuh nasihat, kita beri nasihat. Dia butuh solusi, kita sampaikan solusi. Ini termasuk adab majelis dan adab mendengar.